Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Suatu sukacita yang besar kita bisa kembali bertemu di dalam Saat Teduh setiap Jumat pagi di bulan November ini. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kita untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk napas kehidupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau saat teduh sejenak di hadapan-Mu, mempersiapkan hati kami. Kami rindu memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu mendapat tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami persembahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerjalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sama-sama kita mengangkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa syukur kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, selamanya, selama-lamanya. Oh, terima kasih. Diri kami Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu selalu ada kekuatan yang baru. Ketika kami bawa syukur kami,
maka kekuatan yang daripada Engkau mengalir bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh syukur bagimu Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, sebab pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau lebih dari segalanya, Kau sahabat yang setia, penolong kami di dalam setiap kesesakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
tetap menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang selalu bergaul kuat dengan Engkau Tuhan. Amin. Sebab Tuhan setia, dekat kepada orang-orang yang setia. Segala perkara dapat kami tanggung. Amin. Sebab Tuhanlah Amin. kekuatan kami. Amin. Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar waktu kami dengar firman. Kuatkanlah setiap kami. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Biarlah firman-Mu yang merema Tuhan. Dalam setiap hati dan kehidupan kami. Ada pancaran sinar-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu melingkupi semua jemaat Tuhan. Orang-orang percaya dimanapun berada saat ini Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami katakan, amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 bulan ini gereja kita akan bicara soal terobosan. Nah, menurut hamba Tuhan Petrus Kuik mengatakan terobosan bukan sekedar perubahan kecil, tetapi loncatan besar yang terjadi ketika pikiran dan tindakan kita sejajar dengan kehendak Tuhan dan prinsip suksesnya Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan ayat ini kita akan menemukan bahwa terobosan di bagian firman Tuhan ini adalah bergantung kepada Allah Sang Pembuat Jalan. Amin. Jadi terobosan adalah Allah Sang Pembuat Jalan di dalam seluruh kehidupan kita. Yesaya 43 ini ditulis kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa putus asa, terpisah, tertekan, mengalami penindasan, terpisah dari tanah perjanjian. Dan di sini mereka hampir kehilangan harapan akan masa depan mereka. Lalu Nabi Yesaya mendapatkan pesan dari Tuhan, wahyu dari Allah untuk menyampaikan janji ini kepada orang Israel, yaitu janji pemulihan dan keselamatan yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Ayat ini sebenarnya menjadi pusat pengharapan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di tengah-tengah situasi yang mustahil. Tuhan bahkan membuat jalan-jalan baru di tengah-tengah kemustahilan hidup kita. Karena kita tahu Allah Sang Pembuat Jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat dari bagian firman Tuhan ini kita menemukan ada 2 hal di mana kita bisa mengalami terobosan di dalam hidup ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mempercayai Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mempercayai Allah mengerjakan sesuatu yang baru di dalam situasi yang sulit di dalam hidup kita. Di Yesaya 43 ayat 19 bagian A berkata, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kata sesuatu yang baru dalam bahasa Ibrani diambil dari kata hadas, yang menunjukkan karya Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya sekedar pengulangan mujizat masa lalu, seperti keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi ini bicara tentang pembaharuan yang melampaui ekspektasi manusia. Ingat bahwa Allah tidak terikat oleh pola lama. Allah adalah pribadi yang kreatif
Dia dinamis dan terus berkarya, bekerja, membawa umatnya keluar dari masa-masa kelam menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan ingin kita terus hidup di dalam perjalanan hidup kita, meraih keberhasilan. Dia tidak mau kita tinggal di dalam kegagalan. Apalagi kita hidup di dalam masa lalu. Tuhan tidak mau kita hidup terus menerus dengan masa lalu, Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel, kita dipanggil untuk membuka hati kita terhadap pembaharuan ilahi, di mana Allah sedang bekerja di dalam diri kita, di pelayanan kita, di dalam hidup kita, supaya kita juga mengalami terobosan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang yang paling penting adalah kita percaya, buka hati dan yakin Tuhan sedang bekerja. Sekalipun kita ada di dalam kemustahilan, kita ada di padang gurun, kita ada di tempat yang gersang, tempat yang kering sekalipun, kita tahu Allah sedang berkarya di sana. Ia bisa memunculkan mata air di padang gurun. Ia bisa buka jalan di padang belantara bagi setiap orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan besar yang bernama Oswald Campbell pernah menulis tentang bagian ini. Dia berkata, Allah tidak pernah mengulang masa lalu. Haleluya. Amin. Tuhan gak pernah mengulang masa lalu. Lalu ia selalu datang dengan cara yang baru agar iman kita tidak bertumbuh pada pengalaman melainkan kepada Dia. Katakan amin. Jadi iman kita bertumbuh kepada Tuhan, bukan bergantung kepada pengalaman masa lalu kita. Allah kita Allah yang kreatif. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu terobosan hidup kita, percaya Tuhan mengerjakan, membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, teruslah bergerak. Dan percayalah Allah sedang melakukan sesuatu yang besar yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Allah sang pembuat jalan mau berkarya di dalam kehidupan kita dan melalui kita. Hati kita, hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita. Tuhan berjanji Dia akan buat sesuatu yang baru. Amin. Yang kedua, terobosan terjadi karena kita tahu Allah sang pembuat jalan. Dia akan membuka jalan sekalipun kita ada di tengah kegersangan. Amin. Kita ada di padang gurun, kita ada di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19b berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun, tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang tandus penuh dengan pasir, panasnya luar biasa bisa mencapai 50 sekian derajat Celcius, padang gurun, tidak ada tumbuhan di sana. Yang ada adalah kegersangan di sana, sekalipun Tuhan bisa buka jalan. Katakan amin. Dan kalimat selanjutnya, dan sungai-sungai di padang belantara. Perasa jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara menggambarkan kuasa Allah yang melampaui batas alam ini. Katakan amin. Tuhan berkuasa atas alam. Dia tinggal berfirman, maka segala sesuatu terjadi. Katakan amin. Padang gurun melambangkan keadaan gersang, keadaan kering, keadaan tandus dan tanpa arah. Tetapi Allah menjadikannya tempat mujizat. Amin. Hari ini kalau engkau ada di padang gersang itu, di padang gurun itu, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus, jangan takut. Di sana Tuhan akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ia membuka jalan di laut Tebrau.
Ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberang dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tuhan membelah laut kanan kiri di tengah-tengah kering bangsa Israel bersama dengan yang dipimpin oleh Musa. Kurang lebih 2 juta lebih manusia lewat dari jalan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang sama akan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tidak ada situasi yang terlalu kering bagi Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Amin. Saat kita menghadapi jalan buntu di dalam hidup kita, percayalah Tuhan mampu membuka jalan di padang gurun. Dia akan memberikan arah, solusi, dan tuntunannya kepada kita. Bahkan Ia mencurahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu di dalam Dia. Matthew Henry berkata, Allah sanggup menciptakan jalan bagi umatnya di mana tidak ada jalan. Sebab segala sesuatu tunduk di bawah kehendak Allah. Amin. Segala sesuatu tunduk di bawah otoritas Allah. Dan kita percaya. Kalau lautan mengamuk, badai, laut bergelora, danau bergelora, ada angin sakal. Dan ketika Tuhan Yesus ada di sana berkata, tenanglah, maka danau yang bergelora seketika itu juga menjadi tenang. Itu artinya segala sesuatu di bawah otoritas Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, mungkin kau ada di tengah kegersangan hidupmu, di padang gurun hidupmu. Sepertinya semuanya mustahil, semuanya tidak mungkin. Tapi ingat, segala sesuatu ada di bawah otoritas Tuhan. Amin. Ada di kendali Tuhan. Maka Ia sanggup melakukan terobosan dalam hidup kita. Dia akan membuka jalan di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita. Saya akan tutup dengan Amsal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Biarlah hari-hari ini kita mempersiapkan hati kita. Menjelang akhir tahun, kita akan segera menutup tahun ini 2 bulan lagi ke depan. Dan kita percaya tidak ada waktu yang terlalu singkat untuk Tuhan melakukan terobosan dalam hidup kita. Yang penting kita percaya Allah masih terus bekerja, melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan Allah siap membuka jalan di dalam padang gurun hidup kita, di dalam kegersangan dan kekeringan hidup kita. Tuhan sanggup memperbaharui kita. Akan ada aliran-aliran air di padang belantara, sungai-sungai, mata air, oasis-oasis yang memberikan kesegaran kepada kita. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena itu percaya, mari terus andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan sampai Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau Engkau sanggup membelah laut Tebrau dan menyediakan jalan bagi orang Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari perbudakan di Mesir menuju kepada Kanaan. Engkau Allah yang sama juga akan membuat jalan di padang gurun bagi kami. Dan setiap hal Tuhan ada di bawah otoritas-Mu, kendali-Mu. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau percayakan hidup kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan terus bekerja dan akan melakukan sesuatu yang baru bagi kami. Karena itu kami berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, tenanglah. Sebab ada Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terus pimpin hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan mengalami terobosan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan usaha kami, bisnis kami, keluarga kami, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Arahkanlah mata iman.
setiap kita kepada Allah sumber berkat di dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Salam, selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.